Memasuki minggu ketiga di bulan ini, kita dipayungi dengan subtema di sepanjang minggu atau usbu baru ini, yaitu mempersiapkan generasi muda gereja yang gemilang. Maka Efesus pasal 6 ayat 1-9 yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus akan menjadi perenungan kita untuk bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua Kristen dalam membentuk generasi muda gereja untuk dapat berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di minggu kemarin firman Tuhan lewat Yosua mengajarkan kita tentang relasi atau hubungan yang kita bangun secara vertikal dengan Tuhan melalui doa dan ibadah. Maka di minggu pagi ini, Paulus dalam tulisan suratnya kepada jemaat di Efesus hendak mengajarkan kita tentang relasi atau hubungan yang harus kita bangun di dalam keluarga antara anak dan orang tua, tuan dan hamba, dan dalam pekerjaan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus seimbang dalam hal relasi yang dibangun. Keseimbangan dalam hubungan atau relasi yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian firman ini merujuk pada kehidupan yang saling memberikan motivasi, saling memberikan kontribusi antara satu dengan yang lainnya, sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih penting dari yang lain atau menganggap diri lebih rendah dan lebih tinggi dari yang lain, namun sebaliknya dapat saling melengkapi sehingga dapat melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Dalam ayat 1-4 firman Tuhan memperlihatkan kepada kita keseimbangan peran yang dilakukan oleh orang tua maupun anak-anak. Peran yang dimaksudkan oleh Paulus adalah peran yang positif. Paulus menuliskan hal ini dalam nasihatnya kepada jemaat di Efesus dikarenakan adanya ketimpangan peran orang tua terhadap anak-anak akibat dari kebudayaan Romawi yang berlaku pada zaman Rasul Paulus berada. Kebudayaan Romawi yang dimaksudkan oleh Paulus sehingga dia menuliskan surat atau nasihat ini kepada umat Tuhan di Efesus. Karena yang pertama, berlakunya kuasa ayah atau patria potestas, yaitu kuasa mutlak yang dimiliki oleh seorang ayah bangsa Romawi terhadap keluarganya. Dalam kebudayaannya, seorang ayah dapat menjual anak-anaknya sebagai hamba, dapat memperkerjakan mereka di ladangnya, menghukum mereka sesuka hati, bahkan dengan hukuman yang mematikan. Rupanya kuasa mutlak ayah terhadap si anak berlaku terus sepanjang ayah hidup. Hal ini mengakibatkan sang anak tidak pernah menjadi dewasa karena dia masih berada dalam kendali sang ayah, sekalipun si anak sudah memiliki status yang seharusnya menjadikan dia pribadi yang bebas dan mandiri. Tetapi kebebasan anak justru dibatasi sehingga jelas akan mempengaruhi masa depannya. Hal yang kedua yaitu kebiasaan mempertunjukkan anak. Dalam budaya Romawi, bila bayi lahir atau seorang anak lahir,
ia akan diletakkan di hadapan kaki ayahnya. Saat sang ayah membungkuk seraya mengangkat bayi tersebut, hal itu menandakan bahwa sang ayah mengakui kehadiran sang anak atau bayi. Sebaliknya, jika sang ayah berbalik meninggalkan bayi atau anak itu, maka menandakan sebuah penolakan dan bayi itu akan dibuang. Sikap ini menunjukkan bahwa anak tidak dilihat sebagai sosok yang sangat berharga dalam sebuah keluarga. Anak tidak mendapat posisi penting dalam kehidupan keluarga saat itu. Bahkan jika kedapatan anak yang memiliki kekurangan secara fisik atau cacat, sangat sedikit harapan untuk dia hidup. Bertolak dari keadaan inilah yang menjadi dasar alasan Rasul Paulus menuliskan pandangan dan nasihatnya kepada para orang tua dan anak-anak. Paulus menetapkan adanya keseimbangan peran yang harus dilakukan oleh orang tua maupun anak-anak. Karena itu Paulus lebih dahulu menasihati anak-anak sebagai partner yang lemah untuk taat kepada orang tua. Bagi Paulus itu merupakan hal yang lumrah sebagai anak-anak anggota jemaat. Mereka juga adalah orang-orang kudus dan bukan anak-anak cemar. Karena itu mereka juga hidup sebagai orang-orang yang kudus dan harus menaati orang tua mereka di dalam Tuhan. Ketaatan yang demikian menurut Paulus adalah suatu keharusan dan sesuatu yang benar. Dan tidak hanya taat, tetapi seorang anak juga harus hormat kepada orang tua. Penghormatan kepada orang tua adalah sikap patuh seorang anak terhadap perintah dan menghargai orang tua, serta tidak membuat mereka susah hati dalam hidup. Paulus juga menasihati bapak-bapak atau ayah agar tidak membangkitkan amarah anak-anak. Penekanan yang disampaikan oleh Paulus ini merujuk pada budaya kuasa mutlak ayah tadi atau patria potesta. Tetapi juga karena seorang ayah memikul dan mewakili wibawa sebagai orang tua. Paulus memahami bahwa amarah dapat membawa kita kepada dosa yang dapat memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu orang tua perlu memperhatikan sikapnya, perkataannya, perbuatannya, dan tindakan-tindakan lainnya sehingga tidak menimbulkan anak-anak menjadi patah semangat dan berdampak pada kehidupan serta masa depan mereka. Dalam ayat 5-9 bacaan kita tadi, Paulus menekankan tentang keseimbangan relasi antara hamba dan Tuan. Pada zaman Rasul Paulus ada kecenderungan di kalangan warga Romawi untuk hidup bermalas-malasan akibat dari kekuasaan yang dimiliki oleh bangsa Romawi, membuat mereka menganggap rendah seseorang yang bekerja. Semua pekerjaan dilakukan oleh para hamba. Dan pada dasarnya kehidupan seorang hamba sangat berat dan memprihatinkan dalam zaman budaya bangsa Romawi. Secara hukum, seorang hamba dianggap bukan manusia, tetapi benda. Dan hal ini mempengaruhi sikap-sikap yang diberlakukan kepada seorang hamba. Karena
Karena itu Paulus menulis nasihatnya kepada para hamba agar para hamba hendaknya berlaku sebagai orang Kristen yang baik dimanapun mereka ada, dengan tetap memberlakukan kehidupan Kristiani. Iman Kristen tidak membuat mereka untuk melarikan diri dari keadaan dan situasi hidup yang dihadapi, tetapi justru iman itu harus menaklukkan keadaan yang sementara mereka alami. Paulus menasihatkan para hamba untuk tetap bekerja dengan baik dan penuh kesadaran apapun situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dan pekerjaan yang dilakukan tanpa paksaan tetapi dengan kerelaan sendiri, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sebab Paulus mengingatkan pada kebenaran yang akan berlaku bagi tiap-tiap orang, yaitu bahwa setiap orang yang berbuat baik akan menerima balasan dari Tuhan. Rasul Paulus juga menasihatkan para tuan agar dalam hubungan mereka dengan para hamba bukan kehendak mereka yang lebih dominan, tetapi kehendak Allah yang harus diikuti. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan dan ancaman atau bersikap sewenang-wenang terhadap para hamba, sehingga dalam relasi itu akan ada keseimbangan peran antara para hamba dan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, itulah gambaran kehidupan yang sementara digumuli oleh Paulus pada zaman itu bersama para rasul dalam menghadapi tantangan budaya yang seringkali berbenturan dengan iman kekristenan di zaman itu. Dan gambaran ini juga diperlihatkan bagi kehidupan kita di zaman ini dalam rangka mempersiapkan generasi muda gereja untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan subtema kita di sepanjang minggu ini, mempersiapkan generasi muda gereja yang gemilang, maka menjadi tanggung jawab para orang tua untuk bagaimana membentuk kehidupan, karakter, moral, sikap hidup seorang anak Kristen untuk menghadapi tantangan kehidupan di zaman ini. Zaman kita berbeda dengan zaman Paulus. Paulus berhadapan dengan zaman di mana tantangan budaya yang cukup keras. Sementara kita di zaman ini menghadapi tantangan modernisasi, perkembangan zaman dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, bahkan akan mempengaruhi sikap hidup seorang anak Kristen. Dan peran orang tua sangat besar untuk pembentukan iman dalam menghadapi tantangan di zaman ini. Dari mana pembentukan ini berlangsung bagi kehidupan anak-anak kita? Pembentukan yang paling utama dan terutama terjadi di dalam keluarga. Dia mulai dari dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Sebab keluarga merupakan tempat yang paling utama dalam membimbing anak untuk meraih masa depan mereka. Melalui bimbingan dan pendidikan secara bertanggung jawab oleh para orang tua. Orang tua harus menyiapkan potensi pertumbuhan, potensi kepribadian yang memerlukan segala kemampuan dan perhatian penuh
dalam melaksanakan tugasnya. Orang tua berperan penting dalam menentukan masa depan anak di dalam keluarga, yaitu dengan memberikan motivasi dan dorongan baik secara verbal maupun non-verbal. Bimbingan dan didikan orang tua yang mesti diperlihatkan, dilakukan dengan bertanggung jawab penuh. Sebab keberhasilan anak-anak kita tergantung pada didikan binaan yang kita lakukan. Semua orang tua menginginkan anaknya punya masa depan yang baik, berhasil dalam hidup, menjadi orang tua yang menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan, yang dapat berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Untuk mau gapai itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah, seorang ibu? Sebab bimbingan, nasihat, dan pembinaan itu tidak datang hanya dari seorang ibu, tetapi peran seorang ayah juga sangat penting. Karena itu Paulus menasihatkan tadi kepada anak-anak. Dan Paulus katakan, ini perintah yang penting. Itu berarti sangat berguna perintah ini bagi kehidupan seorang anak. Karena akhir dari apa yang dilakukan oleh seorang anak dalam sebuah penghormatan dan ketaatannya kepada orang tua adalah berbahagia dan panjang umur di bumi. Maka anak-anak, siapa yang mau berbahagia sepanjang kehidupannya, mau mengalami umur panjang di dunia, Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru katakan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Salah satu bunyi dari hukum Taurat, dan hari ini juga Paulus mengulanginya bagi kehidupan anak-anak Kristen. Dan bagi orang tua dalam tanggung jawab pendidikan, Paulus memberi tujuannya kepada bapak-bapak dalam bagian firman ini. Itu berarti yang jadi bapak saat ini punya peranan yang penting dalam pembentukan karakter kehidupan seorang anak, untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi muda gereja punya masa depan yang gemilang dalam hidup. Amsal 29 ayat 17 katakan dalam firman Tuhan begini, Bapak Ibu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didik. Maka tanggung jawab kita mendidik mereka supaya dia akan memberikan ketenteraman dan mendatangkan sukacita pada kita, mungkin saat kita sudah ada dalam usia lanjut. Kita akan memandang keberhasilan anak-anak kita, dan itu terjadi hanya karena hasil didikan kita. Didikan yang bagaimana? Didikan di dalam Tuhan. Maka ajarlah anak-anak untuk hidup takut Tuhan, taat dan setia pada Tuhan. Kalau kemarin di hari Minggu Yosua mengajarkan keluarganya dalam sebuah komitmen untuk bangun relasi dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa. Hari ini Paulus pun mengajarkan setiap orang tua Kristen untuk memulai dasar pembinaan itu dari dalam
kehidupan beriman kita lewat firman Tuhan. Ajar anak untuk rajin ibadah, ajar anak untuk rajin berdoa, ajar anak di dalam pengenalan akan Kristus. Maka orang tua harus menjadi teladan di depan. Kalau ajar anak di rumah par masuk gereja atau masuk ibadah, tapi bapak dan mama sempurna datang ibadah, sama saja. Mau jadi teladan seperti bagaimana? Kalau dengar lonceng bunyi jam ibadah, jangan duduk diam, bilang semua siap, kita mau beribadah. Tanggung jawab orang tua. Karena permulaan hikmat bagi kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Takut Tuhan bukan kita jadikan Tuhan sebagai hantu atau setan yang kita takut sebagai momok. Tetapi takut Tuhan adalah ketaatan kita, kesetiaan kita untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat, kita sementara berhadapan dengan tantangan modernisasi yang cukup menantang tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen dalam pembinaan bagi anak-anak. Game online, durasi-durasi berapa menit, berapa detik yang ada di HP-HP. Tantangan kita di zaman ini cukup berat sebagai orang tua. Nah, bagaimana orang tua harus membentengi iman anaknya dalam menghadapi tantangan ini kembali kepada pribadi orang tua untuk mau membuat anak-anak kita pada saatnya mendatangkan ketentraman dan sukacita bagi hidup kita sesuai apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 29 tadi. Maka mari kita laksanakan peran kita dengan baik dalam tanggung jawab pendidikan, pembinaan, nasihat. Kita harus mampu mengenal karakter anak-anak kita. Kita harus tahu apa yang sementara mereka lakukan saat ini. Kita harus tahu teman mereka siapa. Di luar ketika mereka berjalan, mereka bikin apa di luar. Kalau di rumah, di dalam kamar, mereka sementara nonton apa atau lihat apa di HP. Keberhasilan mereka tergantung pada didikan kita. Kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak yang Tuhan karuniakan dan percayakan di tengah hidup keluarga rumah tangga kita masing-masing. Maka mari kita laksanakan tanggung jawab kita dengan baik, supaya pada akhirnya harapan kita untuk anak-anak kita dapat terwujud dalam kehidupan kita. Setiap saat berdoa bagi mereka. Jangan tinggalkan mereka dalam doa-doa kita. Karena doa orang tua yang akan menentukan kehidupan iman mereka di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah hidup yang Dia anugerahkan, supaya kehidupan kita akan tetap diberkati dan disertai dalam hidup. Tetaplah setia melakukan tanggung jawab kita lewat perbuatan-perbuatan baik dalam situasi hidup apapun, agar kita beroleh berkat sesuai dengan firman tadi, dan kita pun menjadi berkat dimanapun kita ada. Mari kita ciptakan keseimbangan dalam relasi kita dengan Tuhan. Secara intens kita bangun relasi kita di tengah keluarga, antara orang tua dan anak-anak, dan sesama dalam hidup ini, sebagaimana yang digambarkan dalam bagian firman ini, supaya kehidupan kita
akan terus diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.